إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتبعتهم والهدي وشهد وصدهم خصوصا للإمام بالمقام سلطان الأولياء سيد الشهاد القادر الذي لا إله إلا رب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى رب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السنة العادل سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البجري سيد الشيخ محمد كشف النور بن حجي إسماعيل سيدي ومرشدي ومربي الراشد محمد زين بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتبشر بالرحمن المغفر ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله mana semuanya? 8 bacaan wasunanu lah wasunanu bisaumi sitatun artinya dan yang sunat-sunat di dalam puasa ada al-awwalu ta'khirus sahuri artinya yang pertama melambatkan makan sahur. Maksudnya wasunanu bisaumi sitatun artinya dan yang sunat di dalam puasa ada 6. Sunat artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Lalu sunat di dalam puasa itu adalah menyempurnakan ibadah puasa kita. Maka dengan melakukan sunat-sunat di dalam puasa, maka ibadah puasa kita satu sempurna, atau bisa juga sunat itu untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam puasa. Nah, sunat di dalam puasa itu ada 6. Pertama, ta'khirus sahur, melambatkan makan sahur. Sunat. Nanggai apa melambatkan makan sahur itu? Sekiranya kita tuntung makan itu kada lawas imsak, hanya berapa ya? Sekarang ulun kisah cara Rasulullah. Dari cara Rasulullah inilah lalu ada yang disebut dengan imsak. Rasulullah itu makan sahur lah, setelah makan sahur untung sidin berdiam, ada apa-apa lagi 10 menit
berdiamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih membaca ayat 50 ayat. 50 ayat. Lalu oleh para ulama 50 ayat itu 50 ayat itu kurang lebih sampai masuk waktu fajar kurang lebih 10 menit. Nah, maka timbullah yang disebut kalimat imsak. Lah, ketika orang mengatakan imsak itu bid'ah, bujur. Karena zaman Nabi tidak ada yang disebut dengan imsak. Paham ya? Tradisi imsak itu ada di zaman Rasul. Tradisi imsak itu ada setelah zaman Rasulullah, tapi tradisi imsak itu berdasarkan perbuatan Nabi, yaitu perbuatan Nabi itu sidin selesai makan, in bahasa kita beberasi besikat dan sebagainya 10 membaca ayat kurang lebih bertahan Nabi itu kurang lebih membaca ayat 50 ayat. Yasin berapa ayat? 80 ayat. Nah 50 ayat itu 50 ayat, ayatnya bukan ayat pendek sedang. Lalu membacanya bukan laju, bukan kayak kita Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin kata. Maka dihitunglah kurang lebih 10 menit. Makanya imsak sekarang itu 10 menit sebelum azan subuh. Nah di situ ambilannya tuh kenapa ada imsak. Maka dianjurkan seseorang bertahan 10 menit sebelum azan subuh. Tentang sudah aturan yang bagus tuh. Bukan berarti puasa itu mulai imsak kan? Puasa itu mulai azan subuh. Tapi Nabi bertahan dulu sebelum azan subuh. Nah maka diperhatikan waktunya ada kurang lebih 5 menit lah setelah imsak itu kita diperbolehkan masih makan. Berarti kalau mengacu Rasulullah itu makannya kita sahur itu kira-kira 6 ini nih jam 4:30 lewat 5 menit atau anggaplah setengah 5 wit. Kenapa? Karena kurang lebih 10 menit kurang lebih 10 menit sebelum jam 5 itu azan imsak. Berarti kita makan mulai 4:30 sampai imsak itu imbah makan berokok gini kawan. Sedanglah takhir. Lamun pian makan jam 4 kesungsung. 4:30 tuh sadar sudah. 4:30 sadar. Ayolah, kecuali orang hendak pekerjaan turun. Kayak dulu ulun Mama karena kuliah subuh dulu jauh-jauh sampai aja dulu zaman Bupis Pak kuliah subuh ke Haliau sana jauh pada pagat kalau tuh ke Haliau itu Masjid Haliau biasanya jam 4 tuh orang kan berarti makan dulu tuh ini karena ada sesuatu berarti song-song jam 4 tuh dah ini kita jauh lagi kuliah subuh paling di daerah putar-putar di kota aja lah dekat mana-mana di daerah kota aja jadi kau aja landung makannya telek kau aja 5 makan terus ada untuk lamun nanggaya itu kalau berarti bangunnya itu jam berapa ya?
mun gedeu masak jam 4 teh sadang lah. Nah jam 4 sadang lamun pian bangun jam 4 lah bangun jam 4 basuh moa basuh batis kawajan dulu sembahyang tahajud ya kalah nah sembahyang tahajud 2 rakaat witir gitu sembahyang tutup lawan sembahyang witir sudah aja witir tadi ya kalau lah nah lalu ada masalah sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ujar Nabi la witrani fil lail kada boleh dalam satu malam 2 kali berwitir dia boleh arah terus ada lelah mengatakan kada boleh dalam satu malam 2 kali berwitir imbah tarawih berwitir soalnya tahajud berwitir pulang kada boleh arah maka jar hadis Nabi ada. Napa hadis Nabi? Ujar Nabi, ij'alu akhir salatikum bilaili witran. Jadikanlah sembahyang terakhirmu di malam hari itu witir. Maka Nabi menyuruh dia, jadikan sembahyang yang terakhir. Sembahyang terakhir itu witir. Nang mana yuk? Kayak apa boleh yuk? Kayak apa kita mau amalkan hadis ini? Nabi nyuruh tutup lawan witir. Nah, berarti ada 2 cara. Satu, boleh jadi pian di sembahyang tarawih kada witir, boleh aja. Kenapa? Karena sudah kebiasaan aku bangun aja malam. Karena witirnya imbah tahajud. Satu. Lah atau kayak ini yang dilakukan oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajah Abu Hurairah dan sebagian sahabat yang lain ini terkait di bulan puasa atau di luar puasa. Kita anggap luar puasa. Di luar puasa kan kita makin janak goreng ngelulah lihat aja lihatlah babuktian nih gini nah ulun lihatilah itu di mana-mana ulun kada nyambat nang di masjid mana bila kuliah subuh pertama imam tarawih imam ini sudah separuh ini sudah itu turun ya nah maka julun pemainnya itu juga pemainnya ini kada lain kalau ini pian pemainnya ini bang kada nang lain-lain pemain nang di masjid kan nang di langgar itu bang pemainnya. Nah makanya rajin kelihatan Asia kata nih kenapa mati ke garing kah? Tanya itu aja. Bisa mati bisa garing lah karena pemainnya itu aja. Itu aja. Lalu apa bahasanya mulailah mulai kurang tuh lah. Nah lihat aja paling kena malam hari raya kedua. Malam hari raya pertama masih mungkin beristilah masih. Malam hari raya kedua dia tidak kosong. Kosong. Nah, sekarang kayak pian itu pian ujian terberat kajian. Ujian terberat bagi orang yang mudawamah, bagi orang yang mudawamah atau istiqomah dalam bangun malam biasanya malam kedua, malam ketiga hari raya. Mungkin kalau malam pertama hari raya bisa bangun. Malam hari raya kedua itu agak berat. Jadi kalau orang hendak istiqomah atau mudawamah terus menerus bangun, pian ini sudah alhamdulillah kalau bulan puasa nih tahajud terus. Namun kawan jangan putus. Kawalah malam hari raya pertama terus, malam hari kedua terus saya lagi. Itu yang disebut dengan istiqomah. Itu yang disebut dengan mudawamah. Orang 2 rakaat. 2 rakaat. Nah sekarang di luar Ramadan
Sayyidina Ali karramallahu wajhah atau dari Rasulullah, siapa yang berkeyakinan malam hari bangun witir di akhirat. Ini yang dilakukan Umar bin Khattab. Bagi orang yang kada yakin malam bangun, silahkan witir imbah isya. Witir imbah isya. Karena kada yakin bangun. Tetapi ketika dia bangun ternyata bangun. Nah, kan gitu kayak kita puasanya ternyata bangun. Kayak apa? Maka tetap tutuplah sembahyang malammu dengan witir, tapi caranya batalkan dulu witir yang pertama. Batalkan dulu. Kayak apa cara membatalkan? Cara membatalkannya itu ganapakan dulu. Tadi habis tarawih, kau atau bahasa lain menyambung. Habis tarawih 3 kan? 3. Witir itu paling banyak berapa? Entah kan? Witir paling banyak berapa? Hah? Berapa? 11. Witir itu paling banyak 11, paling kurang serakaat, paling kurang sempurna 3. Nah sekarang kita ibadah tarawih sudah 3. Boleh lagi mau witir? Boleh, karena tarawih witir itu boleh 11. Kita sambung, sekaligus sambung, sekaligus membatalkan, dalam pengertian membatalkan jumlah. Gawi dulu serakaat. Tadinya 3 menjadi 4. Nah setelah itu hanya ganjil. Ganjilnya apa? Berarti serakaat. Kalau pian serakaat saja, berarti 2 kali witir. Haram. Ini Bang menyambung. Kategorinya menyambung witir nang imbah tarawih. Kalau pian menyambung 2 kedemau, artinya kada lawan witir menutup. Kan imbah tarawih 3 kan? Pian gawi witir 2 kada nyambung. Kalau pian gawi 1 ganap, kalau menyambungnya ganap kada. Ganap kalau berarti kada jadi witir 2 kali witir ngarannya. Kalau 2 kali witir hukumnya haram. Kada boleh. Habis ya sambung dulu, ganapakan dulu. Gawi dulu serakaat. Setelah gawi serakaat, maka jumlahnya jadi 4. Nah berikut terserah aja ya. Hendak 3 ulang. Hendak serakaat aja ulang. Jadi serakaat ini mengganapakan 4, nang 3 imbah tarawih. Serakaat berikutnya adalah menutup witir. Maka jadilah witir semalaman sekali aja, tapi 2 kali gawi, caranya bersama. Paham? Lah, nah bila hendak rasa kada hendak serakaat, maka gawilah serakaat dulu, ajar 3. Nah maka ta'amalkanlah hadis Nabi, ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah terakhir sembahyang malam itu adalah witir. Habis. Nah ketika pian melakukan 2 rakaat, bangun jam 4, 2 rakaat tambah witir tadi, alhamdulillah. Berarti pian ngarannya qiyamul lail, orang yang melakukan ibadah malam. Kalau malam itu persis Lailatul Qadar, ya kalau lah, kan ramai kalau nih cari Lailatul Qadar nih. Jadi saya kamu dapat ya sudah. Tiap malam dapat Lailatul Qadar. Napanya bini kan Lailatul Qadar tiap malam itu. Lah, ini Lailatul Qadar nih.
Satu dulu, kita dalam pemahaman lembawa dalam pemahaman tasawuf dulu. Nah, Imam Abil Hasan As-Sadili ditanya, ujar sini, ujar murid sini, guru, Lailatul Qadar itu kapan? Ujar sini apa garang Lailatul Qadar? Guru, Lailatul Qadar itu kan malam nang mustajab doa. Apa ujar sini malam lain kada mustajab doa enggak? Ya kalau lah malam lain kada mustajab doa. Nah, terus guru, malam Lailatul Qadar itu malam dibukakan seluruh pintu langit. Terus ujar sini hari lain kada dibuka enggak pintu langit, pintu surga? Nah, tapi katakan ini dalam pemahaman tasawuf. Dalam pemahaman dunia tasawuf, Lailatul Qadar itu setiap hari. Tapi bukan kejadian Lailatul Qadar, paham ya? Bukan kejadian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dalam konteks dia dibukakan pintu surga, dibukakan di mustajab doa itu setiap hari ada. Maka jadikanlah hari-harimu itu Lailatul Qadar. Dengar-dengar. Jadikanlah hari-harimu itu Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu dikatakan berupa kejadian. Kejadian apa di Lailatul Qadar? Satu, Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Makanya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Al-Quran sebijian itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama. Di langit pertama itu ada satu tempat ngarannya Baitul Izzah. Nah dari sana sebijian diturunkan Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah di langit pertama diturunkan. Itu kada sebijian diturunkan oleh Rasulullah, kada tunggal dikitan. Tunggal dikitan, maka memakan waktu kurang lebih 23 tahun. 23 tahun. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bukan Lailatul Qadar. Nah itu diturunkan bertahap sesuai dengan kejadian turun ayat ini, turun ayat ini, turun ayat ini, kurang lebih 23 tahun tutup. Ayat yang pertama nang 23 tahun itu, ayat pertama diterima Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat terakhir diterima oleh Nabi yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ulun jelaskan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pertama diterima Nabi di Gua Hira. Al-yauma akmaltu lakum dinakum ayat terakhir diterima Nabi di Jabal Arafah. Di Gunung Arafah. Saat Nabi di Arafah waktu musim haji. Hajinya itulah yang disebut Hajjatul Wada, haji perpisahan. Haji perpisahan. Pengertian haji perpisahan itu haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena setelah itu beberapa bulan setelah itu Nabi meninggal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Untung ada Syawal, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu bulannya tertentu, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah itu Nabi balik ke Madinah, Muharram, Safar, Rabiul Awal meninggal. Paham?
Berarti 23 tahun. 23 tahun dari Baitul Izzah ke pada Rasulullah itu prosesnya 23 tahun. Tuh malam Lailatul Qadar. Adapun kejadian Lailatul Qadar itu sebuah kejadian. Kejadiannya kayak apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu kejadian. Kejadian Lailatul Qadar itu adalah turunnya Jibril bersama malaikat. Dari mana turun Jibril? Malaikat nang mana nang turun? Hah? Nah ulun kisahkan lah. Panjang kisahnya. Biar ulun kisah, biar paham. Lailatul Qadar ini umpamanya. Malam ini 23. Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Malam 23 atau apa? Kan? Itu rahasia Allah. Cuma oleh para ulama dari hadis dan para Sayyidatuna Aisyah berkeyakinan Lailatul Qadar itu malam 25. Kalau kita malam 25 kada sama di dunia. Kita kayaknya malam 25 di Jazirah Arab malam 26. Kan kita ini selisih. Kita dulu orang sehari. Paham ya? Kita dulu orang sehari. Nah lalu enggak, ini rahasia Allah. Kapanpun bisa aja di malam 23, malam 25 menurut kita. Malam 27 sampai 29. Apabila malam ini umpama Lailatul Qadar, maka tanazzalul malaikatu warruh, turunlah malaikat Jibril bersama para malaikat yang lain. Malaikat mana? Malaikat yang ada di Sidratul Muntaha. Paham? Langit pertama ada malaikat, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam, ketujuh Arsy, terus Sidratul Muntaha ke Arsy. Artinya apa? Nih Jibril turun bersama malaikat yang ada di Sidratul Muntaha. Berapa jumlah malaikat yang turun? Kurang lebih 70. Turunlah malaikat. Banyak malam ini turun mulai Isya. Turun. Kemana turun? Turun standby. Mereka turun ma'ahum alwiyatun min nur, membawa bendera. Bawa bendera. Masing-masing membawa bendera. Panji, bahasa orang Bali bawa panji. Bawa bendera masing-masing kan. Turunlah mereka kepada 4 titik. 4 titik. 1 di Baitullah. Baitullah. Disitulah fawakkaza Jibrilu alaihi salam liwa. Najak Jibril bendera di situ. Malaikat yang lain ngajak juga, plak, ngajak. Dah, 1 titik. Ada yang melihat, kami tawaf jar malam itu. Ini alam malakut, lain alam muluk. Makanya kena ulun kisahkan, panjang kena kisah. Alam malakut, alam malaikat. Tuntung di Ka'bah, mereka pindah ke Madinah. Berhubungan ke Madinah. Di mana? Qubbatul Khadra. Persis di makam Rasulullah. Di kubah hijau, tajak bendera. Plok, tajak. Kami pas ziarah malam itu ya, kerada melihat, iya, karena diri kita ini ngarannya alam muluk, alam nyata. Malaikat Jibril dan malaikat Sidratul Muntaha ngarannya alam malak.
Masih ada dua alam lagi. Alam lahud dan alam nasuh. Nah, gitu. Kenolon kisah. Tuntung di kubur Nabi beterjak. Tuntung berangkat lagi mereka kemana? Ke Palestina. Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Berangkatlah ke Palestina. Di Masjid Al-Aqsa najak bendera lagi. Kita jalan sama-sama najak. Habis tuntung ke sana, mereka pergi kemana? Masjid Jabal Tursina. Di mana? Jabal Tursina di mana? Di Mesir. Tempat Nabi Musa miqat. Tahanus ke Jabal Tursina, tuntung najak bendera. Habis Jibril berkata, ujar Jibril, tabar aku, sudah kalian berpencar. Kita harus berbagi-bagi. Berpencar kemana? Masuki oleh kalian ke tempat umat Nabi Muhammad. Masuki. Bawalah rahmat, bawalah kesejahteraan, bawalah kedamaian. Maka bisa. Tidak ada satu tempat pun di permukaan bumi itu, di permukaan bumi ini, yang di tempat itu umat Nabi Muhammad ada, mau laki-laki kah bini-bini, semuanya dimasuki oleh malaikat. Apakah orang ada di gubuk riut hidup, tetap dimasuki malaikat. Atau orang berada di rumah mewah, ada di istana, atau orang ada di toko, guringnya di toko, atau dimanapun, termasuk saat itu orang berada di pesawat, atau orang berada di kapal layar, semuanya dimasuki oleh malaikat. Mereka memberi salam, mereka bersalam, kecuali rumah itu ada sesuatu. Apabila di rumah itu ada sesuatu ini, malaikat kada masuk. Satu, kalbun au khinzir, anjing atau babi. Dua, suratun, ada patung atau gambar-gambar yang kada sesuai dengan ajaran agama. Tiga, khamrun, ada khamar, minuman keras, termasuk sabu-sabu. Kemudian kalau ada di rumah itu junubun min arafin, orang junub. Parel. Tapi junubnya dari yang haram. Dari yang haram. Kalau orang dalam keadaan junub nang haram itu dua. Satu unani, dua zina. Lah, orang ada junub tapi hasilnya dari perbuatan yang haram, malaikat malam itu kan masuk. Nah, dalam keadaan apapun orangnya, mau gure, mau bertasbih, mau baca Quran, tetap dimasuki orang. Uliling tuh. Jibril apa? Ujar Jibril, setiap kami masuk ke dalam rumah orang itu, apabila orang itu dalam keadaan beribadah, maka mereka kami beri salam, kami beri musafah. Wasafah itu dia aku salam. Tanda malam itu bahwa memang hadir malaikat. Dua hal. Dan tiga lah. Satu, iksyi'aru jildi, rasa memberinci. Dua, riqqul qalbi, hati
hati rasa rawan. 3, damul air, kada terasa air mata mengalir. Sampai kapan mereka ini? Keliling sampai subuh. Berarti kalau kita tahajud sahur, masuk. Rasakan tarawihnya di rumah baca Quran, dan itu semuanya dimasuki oleh para malaikat. Semuanya dimasuki. Inilah janji Allah lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nabi suatu hari sedih. Kenapa? Kada berduit? Nabi sedih itu li ajli ummatihi, karena memikirkan umat. Memikirkan sedih. Kenapa yuk? Oleh benjo, kita ini unik. Bahasa simpulnya umat Rasulullah ini umur handap gawian ibadah pengulian kan maksiat rajin. Apa juga? Kita merasa apa ya? Umur handap penguyaan, hidup penguyaan. Umur sudah handap. Merasa kita lah, kita merasa umur handap beribadah penguyaan. Rajinnya ya selama di Makkah umrah, kisah rajin itu. Tugin gak ada apa-apanya. Ayo rajin lagi. Umur handap, pangulir beribadah, rajin berbuat maksiat. Adalah sedih lebih baik. Ada sedih. Sedangkan umat dulu umur panjang, ibadah rajin. Kita ini sebaliknya ada. Orang umur panjang asuna amanuhu, amalnya ibadahnya rajin pulang. Sedih kadang-kadang. Sedih kalau coba kita kada usahlah melihat kita sedih. Kalau melihat orang tua kita umur sudah 60 lebih, gawian kunyo ke warung, ke situ, orang membawa kisah aja, kasih membawa kisah, sedih kan? Sedih. Pian mulai sudah tua. Kan kita gitu kalau sedih. Apalagi Rasulullah. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad la tagumma, Muhammad, ikam jangan bersedih. Jangan sedih. Kenapa Muhammad? La ukhriju ummataka minad dunya hatta u'tiyahum minal karamati min darajatil anbiya. Muhammad, ikam gak ada usah sedih. Kenapa? Umat ikam itu Muhammad, kada aku matiakan. Kecuali mereka aku beri dulu seperti aku beri lawan para nabi. Tuhan memberi lawan para nabi apa ya? Aku Muhammad kada mematikan umatmu kecuali aku beri kepada mereka derajat seperti para nabi. Emang apa yang diberi Allah kepada para nabi? Apa itu? Karamah yang diberikan Allah kepada nabi, satu, didatangi malaikat. Iyalah. Ya kalau karena nabi itu orang yang diberi wahyu.
Yang beri wahyu siapa? Allah lewat malaikat. Mohon para nabi itu lewat malaikat itu malakal Israel mau gak ada ya. Terus yang kedua, Allah beri mereka itu wahyu warisalah, wahyu dan kerasulan. Iyalah diberi wahyu kada dan rasul. Nah sekarang Muhammad umat tikam kada aku matikan kecuali dia dapat juga. Cuman ada perbedaan. Umatmu aku beri, mereka kada akan mati kecuali dijumpai malaikat. Iya Lailatul Qadar. Malaikat turun tanazzalul malaikah. Malaikat Muhammad turunan kena ke rumah umat kita. Dan mereka membawa apa? Membawa rahmat dariku, membawa salam dariku, membawa kedamaian, membawa rahmat dari sama. Sekarang kita dapat, cuma kada merasa. Ayo, kita kada akan mati. Wahyu ini kita mati, sudahlah dapat. Sudah Ramadan lewat sudah dapat. Ramadan dulu sudah dapat. Cuma masalahnya kita kada melihat langsung. Kejadiannya iya. Setiap rumah yang manapun ada umat Nabi Muhammad, mau laki-laki mau bini-bini dimasuki oleh malaikat. Mereka memberi salam, mereka bersalaman, mereka membawa rahmat, mereka membawa kasih sayang sampai subuh. Begitu sudah subuh, malaikatnya hendak naikkan. Loh, naikkan. Tatamulah langit pertama. Pasukan khusus malaikatnya. Lalu malaikat langit pertama berkata, Aina aqbaltum? Kalian siapa? Kalian datang di mana? Kalian datang. Ujar malaikat menjawab, kami adalah malaikat khusus, malaikat Sidratul Muntaha. Kami habis datangan mendatangi umat Muhammad. Ujar malaikat langit, ma fa'alallahu bihi. Napa nanggarang diulah Allah, diperbuat Allah lawan umat Nabi Muhammad. Ujar malaikat, Allah mengampuni orang soleh dari umat Nabi Muhammad. Allah memberi syafaat dan berkat orang soleh itu umat-umat Muhammad nang kada taat pun diampuni Allah, dirahmati Allah, diridhai oleh Allah. Amin. Malaikat langit pertama nih mendengar bahwa umat Nabi Muhammad ini diampuni Allah, dirahmati Allah, diridhai Allah, gembira, senang banget. Saking senangnya mereka, wa yusabbihuna wa yukabbiruna wa yuhallilun wa yuqaddisun. Lalu mereka bertasbih, bertakbir, subhanallah, alhamdulillah, saking gembira mendengar umat Nabi Muhammad nang baik, nang kada baik, diampuni Allah, dirahmati Allah, diridhai Allah. Baik lagi malaikat ini hendak bulikan ke langit kedua. Malaikat langit pertama mengantarakan bertemuan dengan langit malaikat kedua. Ujar malaikat langit kedua, kalian datang di mana? Kami datang di umat Muhammad. Bertanya lagi, apa yang diperbuat Allah? Allah mengampuni umat Muhammad, Allah meridhai umat Muhammad, Allah merahmati umat Muhammad. Gembira, senang mendengar umat Nabi Muhammad diampuni, dirahmati, diridhai Allah. Malaikat langit pertama berkuriakan, bertasbih, bertakdis dan sebagainya. Yang kita kalaulah kesenangan.
naik lagi ke langit ketiga. Malaikat langit kedua, empat mengantarakan pulang ke langit ketiga. Ditakuni pulang mulai langit ketiga, sama jawaban. Takbiran bertasbihan pulang kesenangan sampai langit keempat, kelima, sampai langit ketujuh. Diantar terus nih rombongannya nih, diantar terus sampai di langit ketujuh. Ujar Jibril, ya malaikat sukanis samawat, wahai malaikat penghuni semua langit. Langit ke-6, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, pertama dari jauh. Sudah kalian pulihkan, kembalilah ke tempat masing-masing. Kembalilah ke tempat masing-masing. Turunan boleh naiklah ke Sidratul Muntaha, nang lain Allah bertasbih bergembiraan, mendengarlah malaikat fi arsyir rahman, malaikat nang di arsy bertakun, wah ramenya nih deh, datang di manaan? Kami datang di umat Muhammad. Nah, pagarang kisahnya disuruh Allah membawa rahmat, membawa kesejahteraan. Allah mengampuni, Allah merahmati, Allah meridai umat Muhammad. Gembira, bergembira juga malaikat nang di arsy, sampai bertakun lawan Tuhan, bujur gerang. Ya Rabb, benarkah demikian? Ujar Allah, ya malaikat arsy, walau malaikat nang ada di arsy itu benar apa yang mereka katakan, umat Muhammad aku ampuni, umat Muhammad aku ridhoi. Senang kan? Senang. Ayo malaikat aja senang, jadi kan tidak perlu sedih lagi, tidak perlu sedih lagi, senang. Cuma itu tadi, jangan nambah, jangan ini, jangan ada di rumah ini. Nah anjing ini jadi masalah nih, anjing maknawi ini nah kita nggak lupa. Alhamdulillah, yang penting ada anjing dulu di rumah, ada anjing dulu. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mun pas Lailatul Qadar, napa nang ulun baca? Mungkin Nabi baca kan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim ya karim. Itu tuh Nabi memberi amalan lawan bini Sidin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, amalan Lailatul Qadar. Baca aja banyak ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dapat kita Lailatul Qadar, kata kita mendapat nilai, paham ya? Nilai malam itu kita lebih baik daripada beribadah dalam 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 tahun 4 bulan. Lumayan kan? Umur kita kada handap, tapi dinilai 80 tahun 4 bulan kan? 2 tahun sudah, berapa tahun kita nambah? Berapa kalinya nilainya satu. Nang kedua, malaikat turun dapat ampunan, rahmat, ridha Allah. Bagi orang yang mendapatkan kejadian itu ada kisah lagi. Nang ini jatah nang tadi diurayakan itu jatah kita bertahan. Adapun orang nang dapat itu ada kisah lagi nilainya. Begitu hendak itu aja, iya sekarang membedai lawan kalau ong lah. Kisahnya juga Lailatul Qadar nih 21, 23, 25, 27. Kalau terdapat nggak ada membedai lawan kalau ong. Kenapa yuk? Ulun kisahkan aja. Ulun contoh, pian ke rumah gubernur aja nah. Maulah pian ke baju dasar. Ayo, tamai orang lah mau baju dasar. Ujar
Belainya masuk batamu gubernur, babajunya ini makam dulu. Putih hirang. Sekarang pian datang ke dasar maulah. Nah, harapan artinya nampak sesuaikan lawan diri kita. Mau kada sesuai kadinya mau tetamu bang biar pian 10 khatam Quran. Nang kaya apa menyesuaikan? Kadang-kadang ulun coba memahami tadi. Tadi Jibril ke Makkah, ke Madinah, ke Baitul Maqdis, ke Mesir. Ada yang melihat? Ada melihat? Dengar lo? Hah? Kenapa? Berarti ada tuh kan ketemu Lailatul Qadar karena. Kenapa? Karena itu alam malakut. Paham ya? Nah, mun orang bertamu Jibril nang ini harus inya mengerti alam malakut dulu. Kan ngerti alam malakut? Nah, kadang ngerti jangan berharap-harap. Jangan berharap Lailatul Qadar arti kada alam malakut. Paham ya? Nah, apabila kada mengerti alam malakut sudah kayak ini berjiwalah jiwa malakut. Iya, tapi pian berjiwa malakut. Biar kada banyak ibadah, tapi jiwa pian alam malakut. Nang kaya apa jiwa alam malakut? Yaitu jiwa kaya malaikat. Bujur tubuh kita ini manusia, tapi jiwa kita malaikat. Ini nang kita kan sanggup. Malaikat ada menyarikan? Ada. Kalau malaikat ada iri jamilah. Ada penguya Allah. Ada sangka buruk lah. Ada iri jamilah. Dan nah bila artinya orang yang berjiwa malaikat itu orang yang hatinya itu sudah kayak malaikat. Makanya mun orang sudah jiwanya kayak malaikat, kadang-kadang inya kan beribadah kan malam itu bangun guring aja tetamunya anak bangun bodoh aja tetamu. Belum beribadah, kenapa? Ini jiwanya malaikat. Nah, selama jiwa kita belum malaikat, kada usah berharap bertemu Lailatul Qadar. Habis kita mendapatkan nilai. Paham ya? Jadi kada usah pian berucap, bah nunggu Lailatul Qadar kada usah. Mencari nilai. Nilai. Nah, ya kita isi aja lagi. Mun orang jiwa malaikat tuh biarnya guringan, biarnya selamat aja bencana atau apa. Ini masalah karena jiwanya sudah malaikat. Apalagi yang sudah mengerti alam malakut. Kita ada ngerti ini sudah. Jiwanya belum juga sudah. Kita menggunakan nilainya, tapi ingat nikmatnya sudah Allah beri lawan kita. Ibarat kita mati nih, sudah juga diberi Allah Ta'ala nang kaya para nabi, kita sudah dapat nilai Lailatul Qadar. Bes. Nah, itu sampai sahur tau. Jadi mun kita bangun sahur, basuh muha dulu, bertahajud dulu, bawitir dulu, pian termasuk ngarannya menghidupi Lailatul Qadar. Walaupun kada umpat nang jam 2 gitu, minggulir banget jar Lailatul salah. Kan ada orang toleh bangunan jam 2 sampai jam 3 alhamdulillah. Nang kada bangun alhamdulillah, nang bangun jangan nyembeti. Penguliran ngajar jangan. Kenapa? Karena menghidupi Lailatul Qadar itu pertama sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah, iya udah. Apalagi kita ditambah qiyamul lail, sahur pulang. Apalagi ditambah malamnya mulai jam 2 sampai jam 3 asal ikhlas dan sebagainya. Makinnya itu ngarannya kita menghidupi Lailatul Qadar dengan ibadah. Habis. Jadi takhirus sahur malam bati sahur. Kenapa nang dimakan besar lah.
terserah. Ya kalau Nabi itu ujian Nabi, tasaharu fa inna fihil barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu berkah. Walau syurbata ma'in, walau seteguk air, yang penting bersahur. Bila kada makan 2-3 suap walau lawan kurma. Kurmanya biar 3 biji kah, 5 apalagi sampai 7 biji. Alhamdulillah berkah. Dan seterusnya. Nang masalah nang lain tuh amalia nang tuha kawa atau apa lajari kekanakan bagus. Nampak supaya tahan lapar, tahan haus. Ya kalau umpama nang aja dibacakan di ila fi quraisyin ila fi mihlatas syita'i was-sayf wal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Baca sekali supaya tahan lapar, supaya tahan haus dan lapar. Bacakan di kurma, ya somad, ya somad, ya somad. Ujar ulama hurufnya kanyang berataan sod bulat, mim tuh kanyang bulat dua. Jadi kalau mau lapar, ya somad, ya somad, ya somad 21 kali dibacakan di kurma. Makan aja lagi, insya Allah tahan aja lapar dan haus. Nah tapi tetap pedih parut. Sampai kenapa kan penyakit? Allah, lun sampai itu ucapian lah lawan mamanya. Dilun perjuangan puasa nih. Menurut ada penyakit kena perjuangan. Deh, beberapa malam tidak boleh habis buka apa terbantai. Habis buka apa yang membuat terbantai. Ya sudah ya. Udah perjuangan. Habis kemudian wasani ta'jilul fitri ila akhir wallahu a'lam bishawab. Ngecek aja. Silakan Anda pertanyaan di luar masalah boleh. Ada? Terakhir insya Allah masih. Kita masih awas sekali lagi. Terus saran dia tak usahakan. Ayatul Qadar. Halaman berapa? 29. Coba buka berataan 29. Kenapa? Iya. Faedah. Jadi pertanyaannya, timbangan aku membaca ini 2 malam ini sudah kami baca. Apakah boleh kami sebelum sampai malam ini? Kita baca sama-sama. Karena Allah jelas. Faedah barang siapa mempunyai hajat dunia atau akhirat atau keduanya. Hajat dunia itu urusan dunia, urusan rumah, urusan kantor dan sebagainya. Hajat akhirat itu hajat supaya selamat di akhirat. Atau keduanya ada hajat dunia akhirat. Baca amalan di bawah nih. Salam 7 hari. Ya kan? Salam 7 hari atau 7 malam dalam 7 hari atau 7 malam berturut-turut insya Allah dikabulkan. Bukan salam dalam selama 7 hari atau 7 malam. 7 malam berturut-turut insya Allah dikabulkan hajat. 1 lafaz jalalah yaitu Allah sebanyak 5.000 kali. 2 huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi 1.001 kali.
3 suratul qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar 41 kali. Kemudian membaca doa ini 3 kali. Allahumma inni as'aluka nazuratan min nazuratika wa rahmatan min rahmatika wa atiyatan min atayaka latifah warzuqni min fadlika wa qini syarra khalqika sampai habis dibaca 3 kali. Pertanyaannya, bolehlah kita belum tamat kemudian ini kita baca deh, bolehlah diamalkan? Boleh. Paling sanggup kadanya itu aja. Kenapa? Karena ini membutuhkan waktu lebih sejam. Makanya. Paham ya? Lebih 2,5 jam. Lun madahan lebih sejam lah sudah. Artinya mun pian mengamalkan ini imbah tarawih kada berkuringan. Setelah kada berkuringan. Itu aja, silahkan amalkan, boleh. Nah, ada nang lain lah. Ulun sengaja kada mengisah amaliyah ini karena banyak sebenarnya amaliyahnya. Cuma ulun ngisah nang nyaman aja. Ini masuk barat. Ada sembahyang 4 rakaat, ada nang ringan. Ada sembahyang ringan. Sembahyang 4 rakaat cuma dengan jumlah apa? Dengan jumlah Al-Ikhlas jadinya 100 apa 200? Jadi 100. Rakaat pertama sekian, rakaat kedua sekian, rakaat ketiga sekian. Jadinya 100 Al-Ikhlas. Itu dengan cara sembahyang. Nah, mungkin maksud ulun taruhlah ulun kada ngisahan itu amalia ini cukup napa nang dikatakan oleh Rasulullah, Allahumma innaka afuwun karim. Selebihnya silakan Anda baca Quran, baca sholawat dan sebagainya untuk mendapatkan nang umum tadi. Nah, berkaitan mendapatkan fadilat khusus berupa qabul hajat, silakan. Mungkin apa dengan bila sanggup mengamalkan ini, silakan. Sanggup. Nggak sanggup jar, kada usah. Jangan dipaksa. Karena ini 2,5 jam. Ya kalau lah boleh amalkan, silakan boleh. Namun hendak kadang kali aku juga kada sanggup jar ini 2,5 jam. Kemana beli yuran di bangun dah. Anda aku baca sholawat aja, silakan. Apapun ibadah kita berkaitan hal khusus itu napa-napa nang sudah sembahyang hajat ke apa aja kacau. Silakan diamalkan. Perhatian. Apabila tidak sanggup mengamalkan dalam 7 hari, maka 3 hari atau sekurang-kurangnya sehari. Sehari gitu, tapi harus yakinlah akan dikabulkan dan Allah, dan kalau diamalkan pada malam 10 yang akhir pada bulan Ramadan adalah sangat baik untuk menjaga malam Lailatul Qadar. Nah, ini nang cocok amalan nang mulai jam 2 sampai jam 3 deh. Nah, ini disuruh amalkan ini. Anda saja kawa sekali alhamdulillah, kawa 3 malaman alhamdulillah, kawa samingguan titir alhamdulillah. Silakan bagi yang lain ada pertanyaan. Apa yang amanah orang yaitu saluran pengantinan dari siapa namanya biniannya Nurhan Bisa, anak Bapak Ali Mudi, Ibu Nur Laila Hayati. Hari kawinnya hari Minggu 8 Mei
pas kita ziarah. Hah? Kita Sabtu leh. Kita ziarah hari Sabtu lah. Oh ini kemudian hari Minggunya nih nih. Oh, hari Minggu Jalan Merdeka Desa Kapar, persisnya di Isdiin Kapar. Sekali lagi sarwannya jamaah kita pakawinan sarwan lawan kita yaitu hari Minggu tanggal 8 Mei, persisnya imbah kita ziarahan, tempatnya di Kapar, persis di Isdiin Kapar, RT 10 RW 5. Nah, silakan ada yang lain. Ada lagi? Oke. 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 Mati ya kan.